Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Halo, kita ketemu lagi di Kamar Rosi. Di Kamar Rosi hari ini ada hal yang ingin saya diskusikan supaya kita semua bisa sharing pengalaman. Terutama karena bulan Juli ini selalu dikaitkan dengan Hari Anak Indonesia. Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Anak Indonesia karena 2 tahun berturut-turut selama di bulan Juli ini kita berada di masa pandemi sehingga tidak bisa dirayakan seperti biasa. Apalagi tahun ini perayaan Hari Anak bisa dibilang cukup gloomy ya, atau ya tidak bisa seperti sedia kala karena realitasnya di masa pandemi ini dengan varian baru Delta, anak-anak justru menjadi banyak sekali jadi korban atau mereka sangat rentan tertular virus corona. Jadi hari ini di Kamar Rosi dengan sangat senang saya mengundang 2 narasumber saya yang sangat istimewa. Saya perkenalkan dulu yang pertama, ia pernah menjadi Menteri Kesehatan periode 2014-2019. Selamat sore, Ibu Profesor Dr. Nila Muluk. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Rosi. Nggak usah lengkap nanti ya gelarnya. Bu Nila aja, cukup. Itu aja belum lengkap loh. Kalau nggak masih 3 menit lagi loh menyebut gelar akademiknya. Bisa aja, Rosi. Saya mau memperkenalkan yang kedua, ya seorang yang sangat aktif di sosial media, seorang influencer, dan banyak sekali penggemarnya. Dan yang paling penting adalah ia seorang ibu dari seorang anak. Halo Franda. Halo Mbak Rosi. Halo Sehat Ibu ya? Sehat. Ya, aku senang lihat wajah Bu Nila, wajah Franda segar, sehat, positif aura. Rasanya itu yang saat ini kita butuhkan. Tidak hanya tubuh yang sehat, tapi hati yang juga bersemangat dan sehat. Betul. Sekali. Franda, aku ke Bu Nila dulu ya. Nanti kita ngobrol, sharing pengalaman. Bu Nila sebagai seorang yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, gimana Ibu melihat situasi seperti ini? Saat ini misalnya kalau saya kasih ilustrasi ya Bu ya, kan orang khawatir banget dengan data ya Bu. Indonesia sudah kasus hariannya pecah rekor terus, angka kematiannya juga tinggi. Bagaimana menurut Bu Nila? Ya, saya terus terang memang galau sekali ya melihat ini namanya pandemi ya. Karena pada waktu era saya pernah mengalami endemi padahal. Kalau ingat waktu itu difteri, pernah juga campak di asmat ya, waktu itu. Waduh, luar biasa mengatasinya. Apalagi pandemi. Dan sekarang betul yang dikatakan Rosi bahwa sudah hampir 2,5 juta ya kita ini yang terkena, dan harian ini sudah pernah nembus 40.000 atau belum? Sudah Bu, sudah. Ya mendekat, sudah kan ya, sudah. Dan betul sih, walaupun kita harus melihat angka kesembuhannya yang cukup tinggi ya, 82%. Ini yang saya katakan cukup baik angka kesembuhan ini, kemungkinan disebabkan karena ini banyak faktor ya sebenarnya, tapi kemungkinan disebabkan pemerintah dengan tanggap ya sebenarnya membuat artinya isolasi mandiri, isoman, yaitu ada wisma atlet dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat angka kematian yang begitu tinggi. Saya agak terkejut karena saya melihat angka terakhir itu 73% itu kematiannya, dan ini memang yang disebabkan pada orang-orang tua yang mungkin sudah memang mempunyai komorbid. Artinya saya mengambil gambaran orang Indonesia ini memang tidak sehat. Jadi artinya orang Indonesia ini lebih banyak yang sudah sakit ditambah dengan COVID, ya angka kematian menjadi tinggi. Yang ini yang barangkali yang kita harus betul-betul perangi. Yang saya juga tentu tidak melihat ke rumah sakit yang begitu bornya begitu penuh pada saat ini, itu nakes tentu menjadi masalah kembali. Ya. Bu Nila, berarti kalau memang sih faktanya datanya itu kalau dilihat dari mereka yang meninggal itu rata-rata komorbid, dan kedua lebih banyak yang belum divaksin, Bu Nila. Ya. Jadi artinya kan ada 2 titik lemah ya, bagaimana orang itu bisa sangat terpapar parah. 1 ketika dia punya komorbid, kedua memang belum divaksin.
Betul, saya setuju, betul Rosi, saya kira memang salah satu faktor lagi, kita kan belum mencapai belum herd immunity ya di sini, artinya kita baru 36 juta, catatan saya kemarin, 36,2 juta, yang kedua kali baru 15 juta. Sedangkan yang kita harus vaksin sekitar 180 juta kalau total dari seluruh penduduk Indonesia. Mungkin ini juga menyebabkan salah satu faktor bahwa saya ada data saja, ada tentang nakes waktu itu diajukan oleh Dr. Tonang. Betul sih yang meninggal, beliau melihat, saya angkanya 25, itu sekitar 15 itu yang belum divaksin gitu. Oke, jadi betul mungkin yang kita katakan karena belum semuanya divaksinasi. Ya, Ibu juga sebagai menteri yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, punya masalah waktu itu juga kita punya situasi endemi. Bu Nila kan, saya selalu ingat kata-kata Bu Nila, justru sebenarnya rumah sakit, nakes itu adalah garda belakang, karena jangan sampai semuanya harus ke rumah sakit, semuanya harus ditangani para nakes yang terbatas gitu. Justru sebenarnya garda terdepan itu adalah kita sendiri, aktivitas kita. Sekarang pemerintah sudah melaksanakan PPKM, jadi membatasi kegiatan. Menurut Bu Nila, ini akan bisa sangat mengurangi, efektif, karena saat kita bicara ini kan kira-kira belum seminggu sih Bu, dan belum ada penurunan. Tapi gimana Ibu melihat policy ini? Saya kira memang harus ya. Jadi sebenarnya itu preventif, pencegahan itu penting. Jadi kita tidak bisa kerja di hilir saja, kita harus pergi ke hulu. Saya setuju, nakes itu garda terbelakang. Kalau sakit baru kita minta tolong. Tapi tadi yang Rosi bilang, masyarakat sendiri yang harus juga melakukan pencegahan di sini. Nah ini yang barangkali sukar sekali kita mengubah perilaku masyarakat Indonesia kita ini. Saya memang berdasarkan data dan 20% hanya orang Indonesia yang sadar atas kesehatan, dan kami buktikan dengan pendekatan keluarga, itu juga sekitar hanya sekarang turun menjadi 17%. Yang sadar kesehatan, Bu? Iya, betul Rosi. Nah itu waktu itu tugas saya makanya mengambil preventif dan promotif. Saya mencoba untuk menyadarkan masyarakat, tapi ya nggak mudah ya mengubah perilaku, dan itu juga multifaktor lagi. Bagaimana perumahan mereka, bagaimana tingkat ekonomi mereka, jadi pendidikan mereka, apakah mereka sadar atas kesehatan gitu, agak sulit juga. Sebenarnya kita sudah beruntung punya jaminan kesehatan nasional. Tapi patuh dong bayar iuran, nah ini juga jadi masalah. Bu Nila, jadi saya tertarik deh, karena Bu Nila tadi kan mengatakan bahwa memang rata-rata mereka yang kemudian harus meninggal karena COVID itu rata-rata ya selain lanjut usia juga pasti ada komorbid atau bawaan. Dan itu juga menunjukkan tadi Bu Nila bilang ini ya karena banyak orang Indonesia itu sebenarnya nggak sehat. Dan ini diperkuat lagi dengan data tingkat kesadaran nasional Indonesia pada kesehatan itu rendah sekali, dari 20% ke 70%. Jadi apa? Kita itu selama ini menjalani kehidupan dengan nggak sehat. Jadi gimana Bu jelasin itu? Iya betul sih. Jadi misalnya kita contoh klaim individu ya. Apakah kita memberikan ASI? Itu kan rendah juga. Bagaimana kita mencuci tangan? Ini kan sekarang baru kita ribut cuci tangan. Kami itu udah lama banget, sebelum saya pun sudah ada yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya ilah, ngajar cuci tangan susah banget ya gitu. Aduh tapi juga gimana ya Rosi, kalau saya lihat di beberapa daerah anak-anak habis main tanah gitu makan langsung aja pakai tangan. Aduh saya langsung berapa butir telur cacing masuk ke dalamnya dan sebagainya. Jadi ini kita ubah kan susah sekali gitu. Jadi artinya memang ya sampai sekarang juga akhirnya diakui bahwa mengubah, menyadarkan mereka tentang COVID ini nggak gampang gitu. Jadi ada pola keseharian yang tidak sehat atau tidak higienis, dan pola makan juga kali ya Bu ya, karena dari makanan itu kan juga ya apakah kemudian jadi, kalau nggak salah Indonesia itu termasuk tinggi untuk diabetes, padahal begitu orang kena diabetes, aduh penyakitnya pasti sudah kemana-mana. Saya bilang itu emaknya penyakit Rosi, dan angka menunjukkan memang juga. Jadi tahun 2018 kami mempunyai survei dari Litbangkes, meningkat kita dari 6% menjadi 8,6%.
dari total penduduk Indonesia. Dan di dunia juga diabetes jadi banyak masalah. Jadi itu yang kita takutkan. Dari diabetes, sakit jantung, dan sebagainya. Bu, saya itu kita bicara juga karena ini kaitannya dengan Hari Anak Nasional. Yang mencemaskan kita ini adalah karena dengan varian baru Delta ini katanya banyak menyerang anak-anak dan rentan sekali. Ibu pasti punya datanya dengan lebih baik. Bagaimana waktu itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu saja saya berbicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu tinggi sekali ternyata anak-anak tertular corona. Kenapa sekarang anak-anak jadi mudah sekali tertular, Bu Nila? Ya, saya kira memang tentunya dia dapat tertularkan. Jadi artinya kita kan masih banyak yang bekerja di luar orang tuanya dan akan bisa membawa tentunya virus ini. Tapi dia juga bisa menularkan gitu. Jadi dua-dua ini terjadi. Angka yang dulu sebenarnya angka kematian di anak itu sekitar 2%, tapi sekarang sudah naik sampai 3-5%. Itu kurang lebih 300.000 anak yang terkena, yang meninggal. Jadi case fatality rate-nya itu 3-5%. Dan 12,5% memang betul, Rosi, anak-anak terkena. Jadi kita harus hati-hati nih sekarang. Nah, tadi orang tua, terus kita juga kan banyak ART ya, pembantu rumah tangga ini, itu kan juga warawirinya tetap kan. Betul. Soalnya saya ingat Bu, tahun lalu waktu pertama kali wabah ini datang, kan virus dari Wuhan gitu. Banyak yang mengatakan, oh tidak apa-apa, anak-anak itu karena mereka imunnya kuat, kayaknya nggak menyerang anak-anak. Tapi kan kemudian 1 tahun berlalu dengan varian Delta ini justru kita secara terkejut melihat, loh ini kok jadi banyak menyerang anak-anak gitu. Meskipun sebenarnya jangan-jangan tahun lalu kita yang salah, sebenarnya itu anak-anak sudah tertular, cuman kita nggak aware aja ya Bu Nila. Iya, bisa jadi sih memang mereka kan anak-anak itu misalnya betul ya tadi mungkin daya tahannya lebih tinggi walaupun dia jadi OTG. Saya tidak mengatakan dia tidak negatif, tapi karena anak-anak itu daya tahannya kuat dan anak-anak selama masih bisa makan, bermain, aktivitas, kita tidak menyangka dia positif gitu. Dalam hal ini, nah dia akan menularkan kepada di rumahnya, di sekitarnya, karena kita kan tetap dekat dengan anak-anak. Ya. Ya. Bu Nila, salah satu isu yang sangat mencemaskan adalah ketika anak-anak terpapar COVID dan ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya anaknya sudah SMA ditinggal itu mungkin less issue lah. Tetapi bagaimana kalau misalnya anak-anaknya balita dan terpapar rumah sakit? Bagaimana Ibu melihat kesiapan rumah sakit di kita, karena begitu anak balita atau anak di bawah 10 tahun saja kena COVID, nggak semua rumah sakit sebenarnya siap untuk merawat anak-anak penderita COVID. Ya, saya akui. Di rumah sakit itu untuk anak-anak memang sangat terbatas. Mungkin Rosi selalu pernah mendengar dulu ya, kita kekurangan picu, nicu, dan tapi waktu itu saya juga sangat sedih karena kita itu banyak yang lahir prematur, stunting, jadi artinya itu tinggi sekali, jadi memerlukan NICU dan PICU. Nah, sekarang di era COVID, ini saya mendapat berita, menanyakan ke dokter anak, yang masuk PICU, NICU memang tetap kurang, tetapi dia bilang biasanya ya dengan plus komorbid juga. Saya tadi lupa mengatakan, tapi ini sungguh mengagetkan juga. Anak-anak kita tuh juga banyak komorbidnya, Rosi. Masa anak-anak udah punya komorbid? Betul, itu saya benar-benar kaget waktu dikatakan oleh IDAI, oleh dokter Prof. Aman ya, sekarang Profesor, beliau Prof. Aman Pulungan, mengatakan mereka sudah punya hipertensi, gagal ginjal, diabetes. Iya, nah itu salahnya di mana? Nah inilah barangkali kita kasian sebagai banget orang tua. Anak-anak udah hipertensi, diabetes. Betul. Oh my God. Betul, Rosi. Jadi itu tugas kita tuh luar biasa. Jadi tadi Rosi itu kita harus mengubah perilaku kita untuk sadar kesehatan dari tentu calon orang tua, anak remaja. Ini yang saya harapkan kita betul-betul mengerti kesehatan itu penting loh. Kalau anak udah sakit, ya Allah, ampunlah kita. Nah, jadi artinya dengar anak-anak udah kena hipertensi sama diabetes itu it's a sad thing, Bu. Iya,
boleh nanti undang Prof. Aman Pulungan nanti ditanyakan. Bagus kok, ini memang untuk menyadarkan kita dalam hal ini. Karena itu pasti juga tergantung dari orang tuanya memberikan asupan makanan seperti apa ke anak-anaknya. Iya, betul, Jadi betul. ya kalau asupan gizinya kurang ya pertama pasti stunting. Tapi habis itu kan apa efek makanan yang diberikan yang kalau tidak bergizi dan ya membuat justru negatif efek samping ke anak-anak. Bu Nila, izinkan saya ke Franda ya, karena ini Ya, silakan. nanti kita bisa ngobrol lagi. Franda kan seorang ibu nih, gimana Franda ngelihat situasi sekarang, karena ternyata anak-anak itu juga yang sangat rentan tertular COVID. Ya, pastinya concern lebih sih ya. Maksudnya kalau dulu kan, kalau awal-awal tuh yang benar yang kata Mbak Rosi bilang gitu, awal-awal pandemi dulu tuh kayaknya, oh anak-anak nggak kena kok gitu kan, atau kalau nggak tuh mereka daya tahan tubuhnya lebih bagus kok gitu, mereka biasanya OTG. Tapi sekarang dengan kenyataan yang ternyata varian Delta ini yang lebih menyerang anak-anak ya pastinya lebih concern ya gitu. Terus ya sedih juga, udah lama banget kan pandeminya ini gitu. Dan sedihnya adalah karena anak-anak ini juga jadi korban gitu, terdampak sekali oleh pandemi gitu, terutama dalam hal perkembangannya mereka ya, sekolah nggak bisa onsite gitu, harus sekolah online yang which is kayaknya nggak terlalu efektif, apalagi kalau buat anak-anak seumur anak saya kan 3 tahun gitu, kayaknya nggak efektif banget untuk sekolah online, diem di depan laptop gitu kan. Karena mereka pasti harus main ya. Betul, itu dia. Terus mereka kehilangan waktu untuk bersosialisasi, itu sih yang sedih banget, karena mereka nggak bisa bebas bermain gitu kan. Terus karena kalau saya concernnya karena si Faisya ini anak saya umurnya 3 tahun, itu which is masih di dalam periode golden period itu ya, yang masa emas pertumbuhannya. Jadi kadang-kadang concern kita sebagai orang tua juga, ini dia kekurangan stimulasi nggak ya nanti, apakah ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya gitu, karena kita nggak bisa bersosialisasi dengan bebas, itu sih. Wow, ya. Ini menarik ya Bu, pertanyaan dan kecemasan orang tua seperti Franda ini, karena harus di rumah saja dan kemudian hanya di kondisinya hanya dengan gadget misalnya ya. Jadi ada pertanyaan, iya ya, ini akan merangsang stimulasi dia nggak ya nanti? Bagaimana kemudian dia tumbuh ya? Bagus sih ini concernnya Franda ini, dan aku yakin ini concern banyak orang tua. Iya. Karena kita mau bawa anak juga nggak bisa gitu, mau ajak main juga nggak bisa, mereka ke sekolah nggak bisa, sosialisasinya ini sih yang lumayan concern. Betul. Apa kekhawatiran, kecemasan terbesar apa seorang Franda untuk putrinya? Kalau saat ini selain tumbuh kembangnya ya, yang saya nggak tahu apakah ini, nanti ya itu tadi ya, stimulasinya cukup apa enggak untuk tumbuh kembangnya dia ke depan gitu. Tapi yang lebih penting lagi ya memang pastinya kesehatan ya. Yang sekarang jadi hal yang sangat penting banget gitu. Ya tentang kesehatan, tentang varian Delta itu sih yang jadi concern banget, karena memang nyerangnya anak-anak, jadi dan anak-anak juga masih belum ada vaksinnya gitu kan, itu sih ya. Karena ini bicara soal vaksin juga, anak-anak jadi rentan karena belum ada vaksin. Tadi Bu Nila juga, ini orang tuanya kan masih bekerja, padahal orang tua juga ngerawat anak. Bu Nila, gimana Bu Nila juga melihat bahwa ini satu sisi kan anak-anak harus dilindungi, tapi kan vaksin buat mereka nggak ada nih. Kayak Faisya ya, nama anaknya Franda ya. Faisya, betul. Faisya kan baru 3 tahun, nggak ada vaksin untuk anak di bawah 5 tahun, Bu Nila. Ya, betul sih ya. Karena pada waktu pandemi ini kan dibuat vaksin istilahnya dalam tanda kutip ya buru-buru, tapi kan dengan maksud untuk menghantam pandemi ini. Emergency yang dipentingkan waktu itu diutamakan para nakesnya dan kemudian lansia yang pernah terbukti menyebabkan angka kematian yang tinggi kan. Jadi memang untuk anak-anak penelitiannya ini belum ada. Tapi kan kita bersyukur bahwa sudah ada yang untuk umur 7 sampai 12 tahun ya. 12 tahun dok. 12 ke atas ya, artinya ini juga udah lumayan. Mungkin saya juga mau menambahkan dikit di Franda tadi, itu betul sekali ya. Franda anaknya 3 tahun. Ada yang saya perhatikan juga dengan kita ini selalu harus di rumah. Anak-anak itu tidak ada sosialisasi, dia tidak pernah ketemu yang sebayanya. Jadi stimulasinya juga hanya ada dari orang tua atau
orang di rumah yang udah tua-tua ya gitu. Nah, ini juga memang menjadi pemikiran nanti bagaimana tentunya kelakuan atau perilaku dari anak-anak ini. Itu saya juga agak memperhatikan itu Rosi, karena saya kebetulan punya cucu yang umur 1,5 tahun, nggak pernah ketemu yang sebaya gitu. Ya, ya. Iya, aku ingin sedikit flashback sedikit cerita pengalaman sendiri. Jadi kan anak-anak nggak boleh sekolah tuh. Ada ponakanku sekolah, udah senang banget. Orang tuanya yang ketakutan. Aduh, tapi sebenarnya sekolah itu tatap muka, terlepas para orang tuanya khawatir. Yang senang anak-anak loh, karena mereka mau main. Pasti ketemu teman-temannya kan. Jadi waktu itu Kompas TV ngeliput hari pertama uji coba tatap muka. Itu Bu ngelihat ekspresinya anak-anak itu kita sebenarnya terharu loh, karena mereka yang kayak wah ketemu temennya banget. Tapi ya memang situasi belum memungkinkan. Nah ke Franda nih, kan bicara soal apa yang pandemi ini, orang kan selalu bilang soal daya tahan, imunitas. Nah kalau Franda, Frisya gimana nih? Apa yang Franda lakukan supaya ya mencegah supaya jangan sakit, kan berarti daya tahan tubuhnya dulu nih yang harus disiapkan Frisya. Ya kalau saya akhirnya benar, kalau tadi mengutip kata-katanya Profesor Nila juga ya, bahwa tenaga kesehatan rumah sakit itu harusnya garda terbelakang, berarti garda terdepannya harusnya keluarga ya, dari rumah gitu, maksudnya dipersiapkan gitu. Kalau aku ya akhirnya lebih ke ya makanan, asupan yang saya bisa lakukan adalah menjaga kesehatannya Frisya, jagain daya tahan tubuhnya, jadi ya kasih makanan yang bergizi, sayuran, buah, terus untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya pasti dengan tambahan susu gitu sih. Apalagi kan Frisya sekarang di usia golden period yang nggak akan bisa terulang waktunya gitu. Jadi, karena waktu tak bisa kembali ya. Betul banget. Jadi penting banget. Sebenarnya tanpa pandemi pun seorang ibu pasti akan berusaha untuk memberikan nutrisi dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anaknya lah. Ya. Bu Nila punya nggak tips misalnya untuk Franda, untuk para orang tua lainnya? Satu sisi kan mereka memang ada yang diizinkan untuk tetap bekerja ketika ayah atau ibunya di essential works atau di tempat-tempat yang memang harus bekerja atau bahkan kritikal, di tempat kritikal. Tapi apa ya pegangan orang tua supaya anak mereka di rumah juga aman? Rumah jangan jadi klaster baru, tapi sekarang kan kalau kita lihat klaster itu jadi klaster penyebaran. Harusnya rumah adalah yang paling aman, tapi ternyata rumah juga jadi klaster. Gimana Bu Nila? Ya betul sih sekali ya, dikatakan memang pertama, tapi saya juga jadi agak bingung kalau betul punya ventilasi, jadi rumah itu harus selalu terbuka, artinya dengan udara yang bersirkulasi, tapi kan nggak semua rumah bisa dalam hal ini. Kemudian orang tua yang bekerja tadi untuk kembali ya, mau tidak mau dia harus membersihkan dirinya dulu sebelum masuk ke dalam rumah atau memegang anaknya. Itu juga menjadi tambahan tentunya, segala barang-barang untuk tidak tersentuh oleh anak-anak kita. Itu salah satu. Dan kemudian ya memang agak jaga jarak juga ya, kadang-kadang sebaiknya kita juga tidurnya nggak satu tempat tidur, mungkin agak ada jarak, itu juga mungkin kita harus perhatikan. Tadi saya sih setuju juga, gizi kita perhatikan untuk mereka, mungkin tambahan vitamin dalam hal ini juga diperlukan. Perlindungan yang paling basic juga gini ya Bu ya, kalau pas ayah ibunya bekerja pulang tuh mandi wajib ya, harus maksudnya keramas, ganti baju semua, jadi jangan sayang-sayang baju, udah langsung cuci semua sebelum ketemu. Betul. Ya, mandi yang bersih semuanya sebelum ketemu anak-anak. Ya, cuci rambut itu ya mau tidak mau ya tiap kali pulang kalau pergi ya mesti cuci, apa boleh buat. Kalau Franda, perlindungan apa yang menurut Franda tuh paling yang konkret untuk Frisya supaya benar-benar tadi imunnya kan tadi harus jaga, tapi apa yang Franda lakukan? Ya sekali lagi kalau saya sih yang paling utama kalau ngomongin tentang daya tahan tubuh ya pasti dari asupan nutrisi ya, makanan yang didapat gitu. Jadi saya sebagai ibu, sebagai istri di rumah, saya memastikan bahwa keluarga itu terpenuhi nutrisi, terutama Frisya gitu.
nutrisi dan gizinya terpenuhin. Jadi dari makanannya bergizi, kemudian saya tambahin sayur. Ini bersyukur sekali dianya suka juga sayur, suka buah. Terus saya lengkapi dengan susu juga gitu. Dan kalau dari kecil sih memang saya pakainya, kalau buat Keisha itu saya pilih Morinaga Platinum. Ini karena kandungannya sudah lengkap banget. Terus yang paling saya suka karena dia ini mengandung probiotik triple bifidus yang dibutuhkan sekali untuk saluran cerna, untuk kesehatan saluran cerna. Jadi kalau saluran cernanya sudah baik, tentunya penyerapan nutrisi dari makanan itu juga optimal, yang akhirnya akan mendukung daya tahan tubuhnya gitu. Dan selain itu juga dilengkapi dengan vitamin yang lengkap, ada C, ada D, ada E, kemudian ada DHA juga untuk bantu kecerdasannya dan juga tumbuh kembang si kecil di golden period yang tidak akan mungkin kembali lagi ini waktunya. Itu penting sekali memang daya tahan imunitas anak. Aku aja ya Bu Nila sama Franda kan biasanya masih agak diet. Kalau sekarang udah makan aja, hajar aja, malam-malam makan aja. Sebenarnya emang rakus. Ya, tapi makan juga buat ini kesehatan pikiran juga. Kan biasanya kalau malam lapar, aduh jangan deh. Ini kalau sekarang udah hajar aja supaya imunnya. Padahal sih emang mau nyemil. Iya, tapi emang betul ya, asupan gizi. Saya rasa kita juga nggak biasa ya, orang tua sampai minum susu itu sebenarnya perlu loh. Iya. Bu Nila, kan aku dengar tuh ada suara-suara anak kecil di belakangnya Bu Nila, cucu ya? Kayaknya Franda ya. Cucu saya udah Oh, tapi kan Bu Nila ada cucu di rumah kan? Ada cucu. Ada lagi saya taruh di atas supaya nggak ribut. Saya taruh di atas, Ibu itu malu gitu. Saya taruh di atas. Kalau nggak dia ribut. Bu, kalau Ibu gimana tuh ke anak? Mungkin Franda bisa belajar juga. Kalau dalam situasi kayak gini, kalau cucu tuh Ibu PCR juga atau gimana Bu? Ya, jadi kami pernah kejadian. Saya minta maaf ya, saya kalau nggak punya pembantu juga rasanya hancur dari rumah, nggak bisa saya kuasai benar gitu. Kebetulan anak saya yang bontot tinggal sama saya, jadi kita artinya 2 keluarga kan sebenarnya. Nah itu membantu saya flu waktu itu. Wah saya panik banget saya minta dia tes antigen negatif, tapi saya minta lagi saya lakukan PCR. Satu keluarga semua saya PCR karena dia udah datang ke sini. Dan cucu saya umur 1,5 tahun saya PCR gitu. Agak kejam 1,5 sih. tahun Bu. Iya. kejam direjeng sama kita, dipegang terutama di kepalanya supaya diam. Tapi nggak apa-apa Franda ternyata. Ngilu kayaknya, bayanginnya ngilu gitu loh Bu. Apa namanya cotton ininya apanya sih yang ditusuk itu ternyata itu lunak, nggak menyakitkan gitu. Tapi ya kasihan ya, memang trauma juga ya dia ngelihatnya kan. Udah 2 kali saya kerjain, 2 kali. Aku rasa ya Bu itu nasib cucu dari seorang cucu Menkes ya. Enggak juga sih. Jadi harus berani dicolok. Enggak, tidak. Sebenarnya dokter anak tadi saya juga dengarkan Dokter Nina, Dokter Bernie mengatakan sebaiknya memang di PCR anak-anak ini. Gitu. Kalau Franda belum berani ya Franda? Kenapa? Kalau Franda belum berani ya, Fresya 3 tahun di PCR. Mama papanya sudah sering, anaknya belum pernah. Cuman bersyukurnya masih belum pernah ngalamin yang aneh-aneh sih. Tapi aku kalau boleh tanya sekalian nih sama silakan Bu Nila nih, apa ya maksudnya kita sebagai orang tua nih kan kadang kan selesma itu karena batuk pilek itu kan makanan sehari-hari buat anak-anak gitu, maksudnya penyakit yang sering sekali gitu, itu penyakit yang standar banget gitu. Betul. Tapi kan itu sekarang jadi COVID itu juga tanda-tandanya di situ gitu, apa symptomsnya gitu. Nah untuk ngebedain gimana ya kita tuh biar lebih, kita kalau udah tahu ada batasannya, kalau udah sampai segini berarti ini udah harus waspada gitu, kalau ini takutnya bisa COVID gitu. Itu kayak gimana ya? Betul, saya juga akui itu yang kita khawatir. Nggak usah anak kecil, tadi saya cerita pembantu saya yang flu, itu saya awasi betul. Jadi kalau memang terutama pada anak-anak lebih mudah, karena selama anak-anak itu masih aktif Franda, itu artinya dia sebenarnya masih sehat.
walaupun dia mungkin ada gejala sedikit apa tadi flu dan sebagainya, dan itu kemudian juga tentunya batuk atau dan sebagainya kita perhatikan. Nah, yang harus diwaspadai tadi, kapan kita tahu dia sebenarnya dia bergejala, sebelum di PCR ya kali ya, tega banget ya. Itu kita lihat pernafasannya, kata dokter anak. Jadi kalau pernafasannya ada pernafas cuping hidung, jadi hidungnya kempang-kempis gitu dan dadanya ketarik, nah itu kita udah mulai harus khawatir dia ada sesak napas. Nah itu berarti untuk COVID barangkali lebih cenderung ke arah sana gitu. Tapi selama dia masih aktif, masih mau makan, masih bermain, saya kira itu insya Allah itu sebenarnya tidak kena COVID lah maksud saya. Oke. Tapi kalau ragu ya PCR, sorry ya. Kembali lagi. Dok, tapi yang dilihat, jadi para orang tua tuh lihat dari ininya ya, ritme pernapasannya ya dok ya. Iya, ada tuh sebenarnya umurnya berapa tadi 3 ya. Kalau 3 dia lebih dari laju napasnya sekitar di atas 40 gitu. Saya agak nggak hafal nih, mesti baca di atas 40 gitu. Oke, pada baby 60, baby lebih cepat pernafasannya. Bu Nila, bagaimana misalnya begini, ada anak ya dia pilek dikit, batuk kecil, tapi kemudian orang tuanya mengobati dan kemudian dia sehat sehingga alhamdulillah nggak perlu PCR dan terindikasi COVID. Tapi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang tua kalau kemudian karena dia demamnya nggak turun-turun dan kemudian memang dia kena tracing orang tuanya atau babysitternya positif, jadi dia di PCR positif. Sebenarnya apa pandangan Bu Nila untuk para orang tua? Apakah lebih baik isoman dulu atau ke rumah sakit? Ya, sebenarnya betul. Saya lebih setuju isoman dulu. Selama tadi kita bilang anaknya masih aktif, walaupun kita tahu dia mungkin dia positif, kita tidak positif, kita tetap harus menjaga anak tersebut. Tapi yang menjaga yang mempunyai kecenderungan komorbidnya yang tidak ada gitu ya. Jadi kalau kebetulan ibunya, minta maaf saya nih, kalau ibunya diabetes, ya bapaknya lah yang jaga anaknya. Tapi tadi yang saya bilang tidurnya kalau bisa pisah. Satu kamar boleh tapi bisa tempat tidur. Kemudian memberikan tadi betul itu gizi, vitamin, jadi kita memperbaiki imunnya dulu. Kenapa saya bilang isoman ini penting? Karena kita kan sekarang kalau semua ke rumah sakit, ini dialami karena orang ada yang panik, itu sudah pergi ke rumah sakit. Sebenarnya di rumah sakit itu adalah untuk yang tentu yang bergejala sedang dan berat, itu yang diutamakan. Kalau enggak ini kan rumah sakit kewalahan. Jadi, tapi kita waspada ya. Saya ingatkan sekali waspada tadi, kalau napasnya jadi pernapasan cuping hidung kita bilangnya itu, dadanya kelihatan cekung, itu kok napasnya perutnya naik turun dan sebagainya. Nah itu kita harus mau tidak mau. Kedua mungkin Rosi, saya setuju sekali dengan telemedicine, telekonsultasi. Betul, karena apa Bu Nila, maaf aku potong Bu, karena isoman itu kan kita selalu jangan apa-apa ke rumah sakit, karena secara di rumah sakit juga udah terlalu penuh, kalau nggak terlalu parah mungkin nggak usah ke rumah sakit. Cuman Bu, kenapa ini aku langsung ingin tanyakan, ada kasus juga by hari ini tuh udah di atas 450 yang meninggal karena isoman. Nah tadi Bu Nila sudah menyinggung telemedicine, jadi ini sebenarnya jadi kalau kita isoman jangan juga kemudian sendirian atau tanpa panduan dokter ya Bu Nila. Iya, betul. Setuju sekali. Jadi saya benar mungkin saya kan juga tidak ahli di dalam mengatasi COVID ini. Jadi kalau ada teman atau kebetulan yang minta tolong, saya berusaha untuk mengkontak dokternya dan mereka bisa langsung berkonsultasi. Saya kira dengan Kemenkes mengeluarkan 11 klik dokter, halo dok dan sebagainya, ini bagus sekali kalau menurut saya. Tapi ya sekali lagi ya Rosi, kita ini kan heterogen banget ya. Jadi kita artinya ada yang bisa memang menggunakan telekonsultasi, tapi ada kan juga masyarakat yang tidak dapat menggunakan. Inilah yang menurut saya yang tadi saya pertama mengatakan saya masih galau karena melihat tentunya masyarakat kita ini yang gimana ya, untuk kesehatan itu tidak semuanya mengerti dalam hal ini. Ya, penting sekali memang ada dokter pendamping dan kita sangat mengapresiasi telemedicine ini mulai diaktifkan
Karena meskipun kita isoman bukan berarti kita milih-milih obat sendiri. Oh Kan jangan, tetap saja nggak boleh sama sekali. Heeh. Jadi harus dengan dokter. Menurut saya harus kita konsul. Kalau Veranda punya pengalaman dengan telemedicine nggak? Punya, makanya itu saya juga bersyukur sekali ya ada fasilitas telemedicine itu, karena apalagi sekarang gitu, selain kapasitas rumah sakit juga penuh, kita yang nggak COVID pun kalau mau ke rumah sakit kan jadi was-was ya. Kalau bisa sebisa mungkin nggak ke rumah sakit Ke rumah gitu. sakit, betul. Iya, jadi kalau dengan adanya dokter pendamping keluarga gitu ya, telemedicine ini pastinya nyaman sekali buat kita gitu untuk bisa ketemu sama dokter secara virtual, secara online gitu, tanpa harus ke rumah sakit gitu. Saya pakai juga sih dokter pendamping keluarga ini dari Morinaga yang bekerja sama dengan Klik Dokter. Ini kebetulan beberapa kali juga udah pakai, karena kemarin pas pandemi adalah yang saya harus sinus lah, terus yang ada di rumah, orang di rumah pencernaan yang nggak bermasalah gitu. Itu nyaman sekali sih, dan sangat-sangat apresiasi sekali ya dengan adanya dokter pendamping keluarga ini gitu. Dan itu salah satu juga benefit dari member Morinaga Rewards Club, karena bisa berkonsultasi dengan dokter pendamping keluarga dari Morinaga dan Klik Dokter ini secara gratis. Jadi nggak cuman konsultasiin anaknya, tapi keluarga juga bisa gitu. Ceritain dong, Franda, keren nih. Ceritain dong, itu kayak video call gitu atau suara doang? Chat gitu juga bisa. Chat juga ya. Dokternya, jadi kayak apa yang dialamin, keluhannya. Ditanya apa, langsung dijawab gitu. Yes, terus obatnya juga kan jadi kita bisa dapat obat sesuai dengan resep dokter ya, nggak ngawur-ngawur obatnya gitu. Ya. Dan sebenarnya ya, Bu Nila, kenapa ini melegakan para orang tua seperti Franda? Jadi nggak merasa sendirian kan? Kan betul. Orang tua tuh kan kalau anaknya demam dikit aja toh ini langsung cemas. Tapi begitu dia bisa WA ada respons, kayaknya itu melegakan banget bahwa kita I think we're in the right hand gitu kan, kita di tangan orang yang tepat, dan itu sangat mengurangi beban psikis para orang tua kan, harus ngapain dengan anaknya. Ya, setuju sekali dari Rosi. Barangkali itu dulu bukan mimpi ya, kami berupaya, namanya dokter keluarga itu harusnya ada, dan kita punya puskesmas, dan artinya kita juga bisa akses untuk yang lebih. Kan kita nggak usah selalu mesti ke rumah sakit. Saya setuju, Franda, ke rumah sakit ada risiko kan, mereka ada kuman-kuman yang nosokomial dan sebagainya, kan takut juga kita kena atau terinfeksi. Nah, jadi dengan cara telekonsultasi, telemedicine ini barangkali juga untuk para nakes juga sangat berguna loh, Rosi. Kita bisa saling konsultasi. Atau juga jarak jauh, misalnya dulu saya memikirkan ini atau minta betul ke Kominfo untuk jaringannya itu untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, daerah Papua dan sebagainya. Karena sebenarnya waktu Bu Nila jadi Menteri Kesehatan sebenarnya udah menginisiasi soal ini juga. Iya, pendekatan keluarga, dan kami waktu itu berjuang adanya dokter keluarga. Tapi kan ya itulah, kalau yang baru ditentang terus capek juga jadinya, sayang. Tapi sekarang udah diakui, dan barangkali inilah saya mengharapkan kayak Franda gini nih, masyarakat meminta, saya dijaga dong kesehatannya, saya punya dokter dong gitu. Itu di negeri Belanda permulaan dokter keluarga itu, Rosi. Jadi masyarakat yang minta, loh ada dokter kok saya nggak dijaga sih kesehatan saya. Akhirnya mereka bikinlah paguyuban dan ada dokter keluarganya gitu. Franda, apa lagi nih pengalaman atau mungkin apa yang mau ditanya ke Bu Nila, atau pengalaman yang bisa di-share untuk para orang tua lain? Apa ya? Ini di era ini sih, kalau saya sih ini mau ngingetin prokes lagi kali ya. Soalnya kadang-kadang nih, apalagi nih saya tinggal di Bali sudah beberapa bulan gitu. Itu tuh prokes yang masih agak sering-sering kelihatan ini miss gitu loh, banyak juga. Kelihatan aja orang-orang di jalan itu gitu yang mau prokes. Anda tahu nggak? Rata-rata juga bule begitu ya di sana ya. Nggak mau pakai masker. Aku tuh kadang-kadang nih ya orang-orang bule kalau beritain soal Indonesia aja tuh lihat tuh, meskipun karena bule kita nggak tahu ya apakah itu Australia atau apa,
atau Eropa atau mana gitu. Maksudnya kadang-kadang Bu Nila aku tuh suka jengkel. Lo kamu main media-media asing ini loh. Kayaknya warga negara kalian di Bali nih. Aduh di daerah Canggu itu bule-bulenya nggak ada yang mau pakai Iya, masker. betul. Aku pusing. Bener Mbak Rosi, bener Ya kan? banget. Ketemu aja loh yang kayak gitu, yang mau masuk rumah mau masuk ke supermarket dia cuman gini, sebel Iya. nggak? Mending Saya lihat begitu tuh nggak sebel mau. Aku tuh pernah masuk nih, jadi maaf ya Bu, ini kita arisan sedikit ngomongin soal prokes. Jadi kayak di minimarket itu ada bule, dia nggak pakai masker sama sekali dan lebih galak dari kita. Dari kita. Aku tuh kasihan sih sebenarnya. Aku makanya nggak masuk. Aku bilang beli, ditegur malah marah ya. Iya Mbak, ya udahlah daripada ribut. Jadi kesian loh aku, karena si bulenya nggak mau dibilangin. Dia pikir kan, lo lebih ini dari kita. Kita juga nggak bisa bilang, oh marahin aja bulenya. Iya, emang kasihan sih, nggak mau pakai masker mereka. Oh, Franda tinggal beberapa bulan di sana pasti lihat deh. Masih ada yang nggak percaya COVID, soalnya sih itu sih yang aduh sedih sekali. Sementara saya kebetulan ini karena sekarang COVID sedang tinggi-tingginya ini, akhir-akhir ini dengar berita tuh udah mulai lingkungan terdekat gitu. Kemarin aja baru saya juga kehilangan seorang teman gitu dari SMA. Kasihan lagi hamil 7 bulan meninggal karena COVID. Aduh. Jadi aduh please gitu. Sadari Ya. bahwa ini tuh memang ada gitu. Nggak cuma Ya, jaga betul. prokes itu nggak cuma jaga diri sendiri tapi juga jaga orang lain. Betul sih. Betul. Kalau memang nggak mau percaya COVID nggak apa-apa, tapi udah di kamar aja sendirian, jangan Iya. membahayakan hidup orang Iya. lain. Betul. Kita juga nggak bisa mengatur pemikiran dia untuk percaya, untuk ini. Tapi ya udah berarti di kamar aja, jangan kemudian dia menjadi pembawa virus gitu. Sedih masih ada orang-orang yang melihat ini sebagai bagian dari konspirasi, terus ini nggak benar, padahal korban sudah berjatuhan. Iya. Benar-benar. Selain nggak percaya COVID, Bu Nila, aku juga terganggu sekali kalau ada orang yang kemudian mengkampanyekan jangan mau divaksin karena itu chips, dan buktinya yang udah divaksin kena. Aduh, bener-bener yang kayak gini-gini akan memperlambat kita untuk sehat bersama. Iya, Tapi rasanya di semua negara ada sih ya Bu ya, yang Ada, konsep ada. Betul sih. Yang ada Bu. Ya, yang aku juga senang dari Franda adalah yang Franda harus bagi di sini. Bagaimana Franda jaga kesehatan, tadi Fresia juga dikasih minum susu, asupan gizi ya memadai. Tapi bagikan Franda di sini bagaimana menjaga kesehatan pikiran, kesehatan hati, supaya karena mindset itu penting banget. Betul. Kalau saya memang hari-hari ini membatasi, udah dari lama sih sebenarnya, udah membatasi diri dari informasi-informasi negatif yang terutama ya. Jadi saya nggak terlalu banyak baca berita. Makanya pas diajak ke sini di kamar Rosi, waduh aku nggak terlalu banyak baca berita loh, aku bilang. Sejujurnya karena saya memang membatasi diri sih. Udah cukup saya menjaga imun tubuh saya sendiri gitu ya. Udah cukup gitu berita-berita yang negatifnya itu kan bikin imun juga turun. Jadi saya pikir ada baiknya untuk membatasi diri juga sih. Untuk waspada perlu ya, tetap informasi tetap perlu ada gitu. Untuk sekedar untuk kita waspada, tapi nggak perlu untuk terus semua grup WhatsApp diikutin atau semua berita diikutin, itu nggak perlu sih. Buat saya itu. Setuju banget. Ya Bu Nila ya. Iya, Karena setuju. jaga kesehatan pikiran, psikis itu penting. Yang disebut sehat kan jiwa dan raga. Dua itu yang kita selain tentu laboratorium atau ini di kita, tapi psikis sangat mempengaruhi. Betul Franda, setuju saya itu. Jangan semua ditelan lah, ditanya, atau kalau kita pengen tahu tanya kepada yang tepat gitu, pakarnya gitu. Jadi kita lebih tenang gitu. Karena gini kan, kalau kita terutama di sosial media, ketika kita mencari satu berita atau informasi yang sama tentang kecemasan, berita buruk, kebohongan, maka algoritmanya itu terus yang dipesankan ke kita, yang masuk ke kita tuh beritanya sama gitu. Betul. Informasi terlepas dari itu sebenarnya berita lama kah, atau yang kemudian sudah diedit dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian seolah-olah tuh kita hidup dalam dunia yang begitu kelam beritanya ini, belum lagi dengan seluruh serbuan
kebohongan-kebohongan yang bikin kita semakin cemas dan paranoid. Menurut aku Ya. itu berbahaya dan harus kita hindari. Sama Franda, aku juga kan kalau bagaimanapun juga aku harus tahu informasi. Tapi yang namanya sosial media tetap dipilih-pilih. WhatsApp grupnya juga sehari Iya. mungkin sekali aja lihat WhatsApp grup hanya untuk redaksi sama keluarga, yang lain-lain ya nggak usah terlalu dibaca, daripada itu it's poisoning our mind. Bener, awal-awal soalnya kalau pas awal pandemi itu kan ngikutin berita setiap hari itu, hari ini berapa, lama-lama sesak sendiri loh Bun. Ya kan, ya Iya, kok tiba-tiba sesak kasihan. nafas nih yang gitu. Iya. Nggak sehat banget jadinya buat psikis. Gak sehat buat psikis, iya. Kita tidak saja harus sehat secara badan, sehat secara psikis. Bagaimanapun juga mindset itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Aku mau cerita Bu Nila, Franda, bahkan di orang sekitar aku aja, dua-duanya terkena positif. Dia setelah PCR positif, yang satu itu meskipun seorang pria berbadan kekar, atletis gitu, tapi begitu dia kena positif dia tuh langsung stres. Yang tadinya dia bisa isoman Bu Nila, tapi dia udah merasa enggak, aduh tulang gue kayak gini, aduh aku udah begini sesak napasku, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Sementara ada yang perempuan nih, dia gembira aja, dia nih nggak usah tuh, dia cuman 10 hari dia isoman, udah dibilang PCR-nya negatif, tapi minta ditunggu lagi sebelum ke kantor. Jadi bagaimana ketika 2 orang kena COVID aja, tapi bagaimana mindsetnya membawa dirinya itu bisa beda banget antara yang negatif sama antara orang yang pesimis sama orang yang positif. Iya, betul sih. Iya, katanya betul, harus meningkatkan imun dengan kebahagiaan atau ya happy lah begitu. Tapi kadang-kadang susah juga ya, kita mau happy, suasananya nggak enak, itu di rumah aja terus. Aku banyak bicara sama para dokter, rata-rata yang juga yang parah itu karena anxiety sih Bu. Jadi jadi dia udah kena COVID dan kemudian anxiety. Nah itu yang makin bikin juga lebih parah proses penyembuhannya. So, sebelum kita berakhir, dari Bu Nila ada pesan lagi? Apa ya pesannya? Ya betul, saya kira kita pertama kita harus jangan panik dulu, tetapi kita tentu mencari informasi kepada yang tepat, karena saya sangat mendukung tadi untuk telekonsultasi atau telemedicine, atau kita bertanya kepada pakar yang betul, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengatasi, dan kita tahu betul saat kita kapan kita isoman, kapan yang kita harus rujuk ke rumah sakit. Mungkin itu yang barangkali yang bisa saya ucapkan dalam hal ini. Bahasanya jelek. Saya ya mau mendoakan yang terbaik aja, terus kasih semangat juga biar badai pasti berlalu gitu. Jadi semangat terus jaga, tetap waspada, jaga prokes selalu, dan perhatiin asupan makanan juga. Semoga kita semua dilindungin sehat-sehat selalu, Mbak Rosi sama Bu Nila juga. Amin. Iya, terima kasih banyak Bu Nila untuk sharingnya, Franda juga untuk sharingnya, sukses untuk kamu, sehat juga untuk Fresia. Bu Nila, salam buat Bapak, sehat-sehat. Makasih, insyaallah. Keluarga Bu Nila sama cucunya. Tapi jangan terlalu sering dicolok-colok, kasihan juga Bu Nila. Tapi udah 2 kali. Bu Nila sudah mengakui kok nenek yang kejam. Apa boleh buat daripada kita kena. Oke, makasih. Tapi Rosi. demi kesehatan ya Bu ya. Ya, demi kesehatan semua. Iya, jadi sebelum aku tutup, buat Anda semua para orang tua yang menyaksikan acara ini, semoga kita semua sehat-sehat. Tapi kalaupun ada sedikit gejala, jangan terlalu panik. Tadi Bu Nila sudah bilang kalau bisa isoman, tapi tentu harus dengan pendampingan dokter, ada telemedicine sebagai panduan obat-obat apa saja, vitamin apa saja yang harus kita konsumsi. Sekali lagi terima kasih Bu Nila. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rosi. Sehat selalu. Sehat selalu. Bye.